Lihatlah, ada sebuah mesin yang mencoba membuka password sebuah tab. Ribuan kombinasi sudah dicobanya. Ini adalah ulah Kiki. Saat pulang dari bermain basoka dan ingin membuka tabnya, ia malah tak bisa membuka tabnya karena semua password yang ia coba salah. Kok salah ya, perasaan sudah betul tanggal lahir kali ya. Semua password yang dia ingat pun salah. Ternyata di catatan HP-nya ada tersimpan password itu. Tapi saat dicoba masih juga salah. Ia pun bangkit dari tempat duduknya dan membuka garasi. Tampak ia mempersiapkan sebuah alat yang bisa membantunya menemukan password tabnya. Dinyalakan alat itu dan alat itu mulai bergerak mencari kombinasi password yang benar. Pergerakannya sangat cepat sekali sehingga bisa menghemat waktu. Kiki terus memantau dari dalam. Kalau saja ada password yang benar. Mesin itu benar-benar bekerja keras karena semua kombinasi angka dari 000 sampai 9999 akan dicoba. Tapi yang aneh kok nggak terblokir ya tabnya. Sudah 5 jam mesin itu bergerak, tapi Kiki tak kunjung mendapatkan password yang ia cari. Namun karena alat itu sungguh canggih, akhirnya password pun didapatkan. Kiki bangun dari tidurnya dan kaget saat melihat password itu. Ternyata angka yang sangat mudah, yaitu 1234. Dan juga sebenarnya password itu ada tercatat. Lihatlah, ada sebuah robot yang sedang menyiram tanaman di rumah Kiki. Robot itu adalah asisten pribadinya yang ganas. Saat ada orang ribut di bawah rumahnya dan Kiki merasa terganggu, robot itu langsung menembaki orang yang ada di bawah sana. Sungguh asisten yang cekatan dan pengertian. Tak hanya sampai di situ, bahkan saat ada maling yang ingin mengerjai rumah Kiki dengan memencet bel terus kabur, dan begitu terus sampai membuat Kiki emosi, robot itu akhirnya turun tangan sampai membuat pencuri di luar sana jerah. Waduh, sebenarnya nggak harus sampai segitunya sih, karena sudah berlebihan. Kiki akan membeli robot yang baru saja. Lihat saja apa yang diperbuat robot ini saat ada lalat terbang di rumahnya. Kiki pun mencoba diam-diam menghancurkan robot itu. Namun ternyata tindakan Kiki sudah ketahuan, dan ia jadinya berpura-pura capek sajalah. Robot baru yang Kiki pesan pun tiba, tapi belum sempat robot itu masuk, robot ganas milik Kiki yang lama menghancurkan robot baru itu. Kiki mulai emosi dan menembak robot itu. Tapi dengan mudah saja robot itu menangkap peluru yang dilesatkan. Namun akhirnya robot itu pun berhasil dimusnahkan. Sungguh tak terduga, ternyata kepalanya muncul lagi. Tampak robot itu sangat marah sekali dan terjadi keributan antara Kiki dan robot ganas. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya Kiki sajalah yang memutuskan untuk pergi dari rumah. Sungguh tak terduga, ternyata robot itu mengikuti Kiki, dan saat akan menyerang, Kiki memberikan robot itu uang. Ternyata hanya itulah yang diinginkan robot itu. Lihatlah, saat Kiki duduk di taman, ada Thanos sedang bermain Nintendo. Kiki tampak sangat kesal karena sulit sekali ia beristirahat di taman ini. Awalnya ia melihat bangku di sana kosong, namun saat Kiki duduk malah muncul makhluk-makhluk aneh. Mana mungkin ada alien sedang baca buku di taman kan? Kiki pun merasa apa dia sedang berhalusinasi. Ia berjalan lagi mencari bangku lain, tapi hasilnya sama saja. Dan lebih parah lagi, ada Blackpool sedang tiduran dan main petasan, kemudian meledakannya di sana. Dan yang paling mengejutkan Kiki, ia bertemu dengan robot asistennya yang sangat ganas dan pemarah itu. Padahal ia sama sekali tak ingin lagi bertemu dengan benda itu. Sudah 1 jam ia mengelilingi taman itu, namun sepertinya kini taman itu menjadi medan perang. Lihatlah, ada rudal mendarat di sana. Untung saja rudal itu tak mengenai dirinya. Dan sekali lagi Kiki berpindah. Ia melihat kursi itu benar-benar kosong, dan akhirnya kesempatan ia untuk beristirahat dengan tenang tiba. Kiki pun mengeluarkan minuman dari tasnya. Minuman segar itu lewat tenggorokannya. Kemudian saat diletakkan, ada makhluk tak terlihat malah mencuri minumannya. Memang tak ada tempat untuk Kiki beristirahat di sini. Kiki pun pergi saja dan melanjutkan aktivitasnya. Namun saat ia akan jalan pulang, lagi-lagi ia menemukan keanehan. Saat ia akan melewati jembatan menuju rumahnya, ada saja halangan yang ia hadapi. Mulai dari mobil yang melintang, ada kereta Thomas, dan kini ada monster Paprika. Karena kesabarannya, akhirnya ia berhasil lewat jembatan itu. Namun tiba-tiba di ujung, ia malah kembali lagi karena dihisap pipa Mario Bros. Sepertinya ia tak akan pernah pulang nih. Film pun selesai, lanjut film berikutnya.